ngedumel sih enggak ya. Cuma kan kelihatan, aduh, gue gak enak banget sama bilang ya. Gimana ya? Ya gue jadi gak enak sendiri. Gue kan orangnya gak enakan bang. Kalau gue boleh jujur ya, gue tuh ada di masa transisi. Transisinya adalah ketika gue dulu main sinetron, gue dianjing-anjingin, dibabi-babiin sama director. Apalagi director India. Lu pernah ketemu director India gak? Pernah, gue juga pernah dia anjingin. Itu tai banget tuh kalau udah director India tuh. Di alat kelamin cowok. Ya depan muka. Itu depan muka gitu ada, gue udah pernah. Gue udah nahan gak ngomong lagi. Di masa transisi, jadi gue berada di masa itu sampai ke masa digital sekarang. Gue berada di tengah-tengah. Jadi sisa-sisa dari masa transisi itu masih ada, masih membekas. Dan gue merasa bahwa mungkin untuk membentuk karakter seseorang yang baru sama kita, lu kerasin aja. Karena jujur, di Indosiar tuh butuh lari menurut gue. MC di Indosiar tuh butuh lari, lu gak bisa jalan. Setuju. Kita tuh sudah ada di patternnya, pakemnya udah di sini nih. Kalau lu baru masuk dan ternyata lu cuma bisa di sana doang, ya lu akan terus sampai pelan banget sampai ke sananya. Sementara ekspektasi semua orang terhadap lu itu begitu tinggi. Betul. Dulu hal tersebut yang pernah bikin gua sakit hati, pernah dilakukan oleh senior-senior gua gak perlu sebut nama lah. Tapi akhirnya ya gua di satu sisi gue berterima kasih karena pecutan-pecutan itulah gue mau membuktikan diri. Oh, walaupun sebenarnya gue masih emosi, masih dendam kadang-kadang. Nih lo lihat gue ini, nih sekarang gimana lo? Mau gimana? Jadi jujur di balik kesirikan gue, di belakang gue nggak pernah ngomongin lo sama sekali. Lo tanya sama semua orang. Karena gue mendingan gue ngomong langsung depan muka lo daripada gue harus ngomong di belakang lo. Makanya ini gue tanya di sini gue buka. Sebab kalau masih ada yang sakit hati, gue akan minta maaf karena gue gentle. Ya udah, kayak begitu. Gue juga begitu. Gue juga ya sebenarnya kalau untuk sakit hati, gue dari awal di entertain gue udah sadar bang bahwa memang kita harus sabar di dunia ini. Sabar dengan makian, sabar dengan kesenioritasan. Bahkan ketika gue syuting juga gue udah ngalamin hal-hal kayak gitu. Dikatain, disindir lah. Nggak bisa lawan mainnya begini lagi kayak gitu-gitu. Dan ya mental gue sedikit banyak kebentuk dari situ bang. Gue tuh jujur sebenarnya nggak terlalu setuju dengan kesenioritasan, senioritas, kemudian ada junior. Gue nggak terlalu setuju soal itu. Kita memang setuju tapi memang ya pada kenyataannya memang mungkin itu yang terasa. Dulu waktu Jirayut itu 1 tahun dia. 1 tahun setelah di sana dia masih belum bisa ngomong apa-apa. Baru-baru ini dia mulai bisa akhirnya sangat lucu. Tapi gitu. gue bilang kesenioritasan bukan di tempat kita ya, di lingkungan kita ya. Malah menurut gue di lingkungan kita, gue ngerasa kayak gue justru dikasih space sama yang lain. Oh harus. Sama lu, Irfan, Bang Abi Ramzi, itu termasuk susah loh masuk di. Kalian ini udah kuat nih, 3 serangkai ini untuk masuk dalam trio kalian ini termasuk sulit banget loh. Dulu sebelum gua, mereka itu sudah sangat kuat. Rina Nose, Irfan Hakim, sama Ramzi. Jadi berempat. Kemudian Andika Pratama masuk. Berempat tuh. Nah pada waktu itu gua menjadi orang kelima di antara mereka. Nah ketika gua menjadi orang kelima, lu bayangin deh, maksudnya ini kita sama-sama sharing ya. Mengenai posisi pada saat kita nge-MC. Rina itu kan tipikalnya yang bersama kayak gua. Icebreaker. Ya. Kalau serius sudah ada Ramzi, kalau sedih sudah ada Irfan. Andika Pratama waktu itu masuk sebagai leader. Dia yang ngarahin acara. Oh ya? Ya, dia yang nge-lead. Dia tahu momen ini harus kemana, momen ini harus kemana. Itu kerjaan Andika Pratama. Lu bayangin gak betapa sulitnya gue masuk di antara keempat posisi itu. Sementara semua posisi itu sudah terisi. Akhirnya yang gue lakukan adalah, ya gue coba untuk melakukan apapun. Nge-lead iya, ini iya, itu iya, ini iya, semua. Nah untungnya dari sekian banyak yang mencoba masuk bersama dengan acara-acara yang mereka gawangi, gue termasuk yang bertahan. Karena posisi gue sama kayak lu sekarang. Ibaratnya gue dengerin, oh gini, ya oke, gue ngikut, oh ya oke, gue ngikut. Nah itu yang lu lakuin dan banyak orang nggak tahu bagaimana posisi lu itu di belakang. Nah, itu pula yang akhirnya gue coba untuk pancing.
Gua kalau misalkan orang itu menurut gue tidak punya potensi, gua akan diemin. Kalau orang punya potensi menurut gua akan gali dia. Entah gua maki dia di panggung, entah gua nyindir dia di panggung. Karena menurut gua lu punya potensi. Ya menurut gue. Ini bukan klarifikasi ya. Tapi biar lo tahu. Ini interogasi. Betul, ini interogasi. Tapi biar lo tahu bagaimana karakter gua sebetulnya gitu. Di belakang panggung pun juga gua sebenarnya kan kalau lagi nggak pengen ngobrol ngelawak, gua diem aja. Bener gak? Ya udah diem aja. Kalau lagi nggak bisa diem, Kalau lagi nggak bisa diem kan parah. ngomong mulu lo bang. Ngomong mulu. Cuman ya itu tadi, maksud gue supaya lo tahu. Bukan berarti gue membenarkan kelakuan gue ya. Kalau lo sakit hati gue minta maaf. Secara gentle gue minta maaf. Tapi gue tahu lo punya potensi sebesar itu dengan energi sebesar itu dan fanbase sebanyak itu. Sebenarnya kalau bisa dibilang nih ya, kalau bisa dibilang dari berapa bulan kita bareng, rasa bukan sakit hati sih sebenarnya, gue kayak kesel karena gue bukan tipe kalian nyimpen bang. Gue kesel, ya udah kesel saat itu, ya udah gue hilangin. Menurut gue ya lo lebih banyak sisi baiknya yang gue terima dari lo selama kerja sama lo daripada sisi buruknya. Jauh banget sisi buruknya, cuma sedikit dong. Malah gue bisa ingat momen itu karena saking sedikitnya. Sementara dari kita mulai di Popa, Ini bukan karena lo lagi ngejilat kan? enggak lah, gue nggak jilat kagak. Terus? Ya dari pertama kita di Lidah kan kayak lo banyak banget ngelempar-lempar ke gua, terus di Popa juga ngebantu juga gimana caranya ngejaga flow, gimana cara ngikutin ritme. Ya banyak ilmu juga yang gue dapat dari lo bang, dan itu yang gue inget daripada gue inget sisi jeleknya gitu, sisi buruknya. Gue mau nanya, kalau menurut lo Ramzi itu gimana? Jujur ya? Abi Ramzi. Abi Ramzi itu tipikal yang menurut gue termasuk yang cuek ya. Dia nggak terlalu peduli dengan situasi kita di belakang panggung ya. Kecuali kita memang ngajak dia ngobrol dan diskusi, baru dia mau ikut. Gitu. Dan ketika di stage, ya dia termasuk yang mau nggak pelit ilmu juga sama kayak lu, sama kayak Irfan juga. Cuma kalau beda yang kalau menurut gue ini ya, kalau menurut gue nih, maaf nih Irfan. Kalau menurut gue kayak Irfan nih kadang dia ngebagi nih. Tapi ketika dia asik sendiri nih. Hampir lupa gitu. Kalau menurut gue. Oh, itu Irfan ya? Itu Irfan. Kalau Jerayut? Jerayut ya kan prosesnya kan dia lagi masa belajar juga, masih proses. Dan dia kan memang banyak nangkep dari lempar-lemparan host. Belum bisa ngelempar jokes gitu-gitu. Kalau gue di luar dari tadi yang lo omongin, secara profesionalitas kerjaan gimana? Di luar dari gue sering sampah mulutnya. Iya, lo oke lah. Maksudnya lo termasuk tipikal artis yang on time. Gue perhatiin itu. Gue perhatiin lo on time, lo termasuk on time lo. Dulu enggak. Hah? Dulu enggak. Oh dulu enggak? Enggak. Sekarang Gua on time tuh baru-baru ini. Kenapa? Jangan ketawa lo bre. Kenapa? Dulu gue nggak on time sama sekali. Alasannya? Alasannya Alasannya kenapa lo sekarang tiba-tiba berubah on time? gue mau ke Hollywood. Itu trigger gue. Seandainya ternyata lo tidak jadi menikah dengan Lesti. Oke. Terus lo gimana?